Jadi kita bakal OTW ke suatu tempat yang bikin kalian kaget pasti kaget. Pasti. Langsung Ciao ya. Ciao. Halo guys, jadi sekarang kita udah di dalam. Kita lagi di Kopi Purnama ini. Wow. Oke teman-teman, jadi aku dan teman-teman udah berada di Kopi Purnama, yaitu kafe terlama di Bandung yang pernah ada. Jadi dia tuh dari tahun 1930 sampai sekarang. Jadi tempat ini bisa yang kalian lihat, ini tuh nggak berubah sama sekali dari zaman dulu. Emang desainnya seperti ini. Mungkin di bagian depan sedikit direnovasi, tapi tetap seperti pada zaman dulu. Jadi tempat ini tuh posisinya ada di mana tadi? Jalan Alkatiri nomor 22. Jadi guys, di sini bisa dilihat di kafenya ada apa? Banyak rasa Pak ya? Iya, benar. Ada yang Cina, ada tadi boleh juga dia ada ya. Bahkan kita sebagai pribumi Iya, jadi dia tuh berbagai kalangan tuh bisa menikmati hidangan-hidangan di sini gitu. Mau dari yang umurnya udah tua, udah masih muda, pekerja atau siapapun lah, pokoknya bisa makan di sini gitu. Itu salah satu yang yang bikin unik di kafe ini gitu. Nah, jadi kan sekarang kita lagi di warung Kopi Purnama. Nah, di sini tuh tentunya ada banyak banget makanan-makanan karena itu emang tempat kopi kan. Jadi di sini ada beragam kopi dan beragam makanan yang mereka sajikan. Nah, ini tuh bisa termasuk ke dalam sila ketiga. Sila ketiga ini tuh isinya yaitu Persatuan Indonesia. Nah, tapi di sini yang kita highlight dalam Persatuan Indonesia ini bukan dalam kita sebagai warga Indonesianya, bukan, tapi dalam makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, contohnya tadi kita pesan lumpia. Tadi itu lumpia tuh dari Jawa Tengah. Kan Sumatera ya? Iya, Sumatera, dari Sumatera lumpia itu. Terus akhirnya tadi juga pesannya bandrek. Bandrek itu dari Jawa Barat. Terus ada srikaya juga, roti srikaya. Nah, kalau di sini tuh srikayanya homemade. Jadi dari awal-awal bahan-bahannya sama adonannya dibikin sendiri. Nah, jadi itu keberagamannya. Ya, jadi secara tidak sadar dalam kehidupan kita sehari-hari aja, kita mau ke coffee manapun atau restoran manapun, itu tuh kita bisa ngeliat langsung keberagaman yang ada di Indonesia itu sendiri, dimulai dari makanan. Ya. Hai guys. Halo teman-teman. Aduh, ini alun-alun nih. Aduh, tinggi banget. Kita udah sampai alun-alun nih guys. Yes. Coba aku punya ide deh, aku mau nge-game. Apa? Jadi gamenya gini, kita per orang harus, kita kan berlima nih. Yo. Kita harus sangkut pautin tempat ini sama Pancasila. Sok, siapa yang sila pertama deh? Wah. Sok. Nah, jadi di alun-alun ini tuh selain ada taman yang luas banget, jadi sini tuh ada juga masjid. Jadi selain ada taman yang gede di sini juga ada salah satu masjid yang terkenal banget gitu, saking luasnya. Lanjut. Sila kedua siapa? Aku sila kedua. Nah, alun-alun ini juga bisa mencerminkan sila kedua, yaitu alun-alun menjadi tempat berkumpulnya orang-orang di berbagai latar belakang sehingga dapat menjunjung tinggi rasa saling menghormati. Terus lanjut ke sila ketiga nih, siapa nih? Nah, gini teman-teman, di sini tuh menurut aku juga ada unsur sila ketiganya, yaitu Persatuan Indonesia. Kenapa aku bilang begitu? Karena
seperti yang kalian bisa lihat di sini ya. Di sini tuh banyak banget anak-anak dan mas-mas yang berbagi tempat untuk bermain bersama, menemani anaknya. Dan juga di sini banyak juga orang-orang yang yang jualan, berbagi tempat juga sama. Udah sih gitu sila ketiga. Siapa nih? Sila keempat siapa? Sila keempat. Gua nih. Perkiraan. Jadi kalau misalkan kita kaitin sama sila keempat, itu tuh kita bisa ke sila keempat itu sendiri kan musyawarah kan, tentang musyawarah. Nah fun fact, dulu tuh tempat ini nih, tempat luas ini tuh, dan di masjid ini juga, itu tuh adalah tempat di mana pemerintahan itu tuh musyawarah di sini. Dan juga sekarang juga kalau misalkan ada kerkom, kayak misalkan kerkom bahasa Indonesia gitu-gitu juga bisa di sini. Oke, silakan. Lanjut nih, setelah kelima. Pas banget nih. Jadi di alun-alun ini tidak mendiskriminasi dari mana backgroundnya, mau kalian agamanya apa aja, dilanjut aja nih. Kelihatan juga banyak turis-turis. Mantap. Nih teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Kalian harus siapin mobil yang pas-pasan kali ya kalau kesini, soalnya kalian lihat sendiri nih jalannya tuh kayak di gang-gang gitu ya nggak sih guys? Kayak kecil gitu. Jadi kalian nggak boleh bawa mobil monster. Nanti kalian bakal lihat scene monster truck ya. Oke, dadah. Ini kita udah mulai keluar. Jadi this is the final. Ya, jadi itu tadi barusan beberapa vlog kita barusan Betul. udah jalan-jalan ke mana aja sih? Asia Warung Afrika. kopi. Pertama dulu dong. Orang pertama Asia dulu. SMA 3 dulu. Oh iya, benar. SMA 3 dulu. Benar. Tiga. Sekolah kita itu. Habis dari SMA 3 barusan kita ke apa namanya? Asia Afrika, kita udah vlog di sana. Terus Betul. ke salah satu warung kopi legendaris tadi apa sih namanya? Kopi Purnama. Nah, itu dia. Itu adalah kafe terlama di Bandung. Betul. Tertua anak kita. Kita masih jadi zigot di situ ya. Belum jadi. Ya, udah, paling itu aja guys dari kita ya. Betul. Karena kita Jadi- udah capek banget. Iya. Jadi kalau misalkan sila-sila nilai-nilai Pancasila itu ya kita bisa nemu di mana-mana aja gitu. Betul. Salah satunya kebarusan yang kita Seperti- temuin barusan Asia Betul. Afrika Kita- sama Warung Kopi Purnama. Kita jalan dikit aja papasan itu udah Pancasila guys. Ya betul gitu. Iya. Di mobil juga bisa. Iya, ini kita lagi Pancasila ini 5 lagi pas. Bermusyawarah ini. Tuh. Bisa. Jadi ya Persatuan. Diskusi iya, jadi tentang bener-bener nilai-nilai sila Pancasila itu ada di kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia. Iya. Yaudah. See you next time. Kok next time nggak ada? Capek.